sangkut pautkan dengan materi semalam gitu ya, terkait kajian akhir zaman. Kita sekarang mengumpulkan Jabarian gitu ya. Dan saya teringat sejarah juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi hendak membebaskan Baitul Maqdis gitu ya. Salah satu indikator yang dilihat adalah ketika masjid yang ada di sekitaran itu penuh gitu ya, seperti sholat Jum'ah, bahkan lebih. Dan ini harapannya di salah satu cara gitu ya menuju fase kelima, bahwasanya Islam itu akan kembali tegak. Dan ingin saya tanyakan gitu ya, bagaimana tanggapan Kang Emil dan juga Pak Kapolres gitu ya terkait kasus yang sedang marak hari ini gitu ya, dan bagaimana pesan khususnya untuk warga Kota Bandung, umumnya untuk warga Indonesia gitu ya. Kalau A tadi sudah menyampaikan mungkin terkait 3 semangat yang harus dijaga. Iya. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang bagaimana situasi aktual yang sekarang sedang memanas, menghangat lah ya. Begitu, silakan Kang Emil. Ya, hatur nuhun. Saya merasa ya segala sesuatu itu bagi saya sumbernya adalah komunikasi ya. Saya ini orang yang senang dialog bukan monolog ya. Jadi setiap ada perbedaan, walaupun saya tahu pendapatnya itu misalkan kurang tepat, saya melatih diri sabar mendengarkan ya. Karena apa? Menghargai orang untuk berbicara dengan perspektif yang berbeda, kadang-kadang memperkaya logika-logika kita. Nah, situasi hari ini juga sama ya. Misalkan kelompok A dengan kelompok B tadi ya, GMBI atau FPI misalkan. Betul, kalau dibedah itu keyakinan imannya kan rata-rata orang Islam ya, kan hampir 90% warga Indonesia Islam. Kita asumsikan FPI mah pasti kan begitu. Nah, pertanyaannya apa? Ya kalau ngumpul kayak begini sok naon perbedaannya. Kenapa Pancasila harus diperdebatkan, perasaan mah enggak ya? Mungkin hanya persepsi saja. Ayo kita bicarakan. Dalam logika saya namanya Pancasila itu juga kan sebenarnya ayat-ayat Allah juga hanya dalam kalimat bahasa Indonesia kan begitu ya. Tauhidnya di sila pertama kan begitu. Kemudian ukhuwahnya di sila ketiga, kemanusiaannya di surat Al-Maun misalkan begitu kan. Kemudian musyawarahnya dan seterusnya itu pasti ada syariatnya juga. Nah, saya sebagai pemimpin juga sama. Kenapa saya hadirkan subuh berjamaah? Saya ingin punya kesempatan juga menyampaikan nasihat-nasihat di saat waktu yang paling baik kan sekarang kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan jangan terlalu terprovokasi gitu kan. Saya sebagai pemimpin khususnya ingin mengajak dialog. Maka dibikinlah forum ini forum itu, tujuannya menyamakan persepsi, memperbanyak persamaan, mengurangi perbedaan, kira-kira begitu. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada nikmat luar biasa bagi sebuah negeri kecuali nikmat diberi nikmat yang namanya nikmat bernegara, kira-kira begitu. Kalau tidak percaya omongan saya, lihat Timur Tengah hari ini kan, dengan apapun alasannya kan, Irak berantakan, Afghanistan berantakan. Ada yang berteori karena pertengkaran di dalam, ada teori konspirasi dari Amerika, apapun alasannya, tapi kan hasilnya adalah terjadi keporak-porandaan si negara itu. Boro-boro mau ibadah, boro-boro mau ke sekolah, boro-boro mau subuh berjamaah kan begitu, boro-boro mau piknik taman, nggak ada nikmat itu. Maka saya bilang ke warga Bandung, hei warga Bandung, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dikasih cuaca enak, dikasih kota yang orangnya santun-santun, dikasih ulama-ulama yang menyejukkan kan, bukan ulama yang marah-marah, dikasih pemimpin juga insya Allah yang istiqomah, amanah, mendengarkan. Jadi nikmat itu yang kadang-kadang tidak dipunyai kalau kita memperbesar tadi ya, perbedaan-perbedaan antar kelompok. Ini ormas Islam, ini ormas nasionalis, berarti beda. Para Syiah ketemu di lapangan kan nggak begitu. Tapi sama juga si kelompok yang Islam juga sama. Saya baca ya, provokasi juga dengan kalimat-kalimat kerasnya dan sebagainya. Saya kira nggak begitu. Nah, mudah-mudahan kita kurangi kebencian sejak dari pikiran, kita selesaikan perbedaan dengan percakapan. Insya Allah ada istilah bahasa Sunda, hade goreng kubasa. Mau menyelesaikan masalah memuji dengan kalimat yang baik, mau mengkritik juga dengan kalimat yang baik, mau menyampaikan bahwa pendapat Anda keliru, sampaikan dengan baik. Maka ada istilah jangan meninggikan volume suara, tapi tinggikan ilmu dan argumentasinya.